Halo Sobat Cerdas Bagus, pernahkah kalian mempelajari cara melakukan skakmat dengan kuda dan gajah? Dan ketika kalian mencobanya di atas papan, kalian tidak pernah dapat memojokkan raja lawan. Sama seperti saya, kalian mungkin mempelajari metode Philidor yang hanya dapat berfungsi bila raja berada di pojok dengan petak yang berlainan warna dengan gajah kita. Dan kalau raja lawan hanya berputar-putar di antara dua pojok lainnya, kalian menjadi pusing sendiri. Nah, di video kali ini saya akan memperkenalkan dua metode yang berbeda, yaitu metode segitiga deletang dan metode Philidor, agar kalian dapat dengan mudah memojokkan raja lawan. Untuk itu, kita akan menggunakan latihan yang sudah ada di lichess.org. Pertama-tama, kita akan pelajari dahulu metode melakukan skakmat bila raja lawan sudah berada di pojok papan. Kemudian setelah itu, kita akan mempelajari bagaimana cara memojokkan raja lawan yang berada di tengah papan ke salah satu pojok papan catur. Pertama-tama, kalian harus tahu skakmat hanya dapat terjadi di pojok dengan petak yang berwarna sama dengan gajah kita. Nah, di sini gajah kita adalah gajah petak terang, sehingga skakmat hanya dapat terjadi di A8 atau H1, di mana petaknya berwarna sama dengan gajah kita. Setelah menggunakan teknik untuk memojokkan raja lawan yang akan kita pelajari nanti, ya, kita berasumsi bahwa lawan akan bergerak ke pojok dengan petak yang berlawanan warna dengan gajah kita. Nah, dari pojok yang berlawanan warna dengan gajah kita itu, tarik garis diagonal dua petak menuju tengah papan. Disinilah kita akan memposisikan raja kita, dan kemudian mundur lagi diagonal. Disinilah kita akan memposisikan kuda. Sedangkan gajah sendiri bebas, biasanya di dua diagonal ini, salah satu dari dua diagonal ini. Oh, mungkin saya kasih warna lain untuk gajah. Nah, kalau gajah itu dia lebih bebas, sedangkan posisi raja dan kuda adalah seperti ini. Nah, dari formasi raja kuda ini, kita dapat menggunakan dua metode untuk melakukan skakmat. Pertama-tama kita akan mempelajari dulu metode segitiga deletang. Untuk membentuk segitiga deletang yang pertama, kita akan menggerakkan kuda ke F7 atau ke G6. Di contoh ini, kita akan menggerakkan kuda ke F7. Berikutnya, kita ingin menggerakkan raja ke G6, namun di sini ada raja lawan di H7. Kita belum dapat melakukan hal tersebut sehingga kita menggunakan langkah menunggu. Langkah menunggu dapat dilakukan di mana aja di sepanjang diagonal ini, diagonal biru. Nah, di sini kita majukan gajahnya satu langkah ke depan. Setelah itu, raja dapat masuk ke G6. Setelah raja berada di posisi G6, kita akan memundurkan kuda ke D3 dan gajah ke B3. Inilah posisi awal dari segitiga deletang yang pertama. Oke, kita lakukan. Nah, bila kalian perhatikan, gajah, kuda, dan raja membentuk tembok yang ditandai dengan lingkaran merah ini, di mana raja lawan tidak dapat keluar lagi. Ya, inilah yang kita sebut dengan segitiga deletang yang pertama.
Setelah berhasil membentuk segitiga deletang yang pertama, kita akan mempersempit ruang gerak raja hitam sehingga kita dapat membentuk segitiga deletang yang kedua dengan cara menggerakkan gajah ke A4. Seperti ini. Namun, yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa gajah B3 ini mempunyai tugas menjaga diagonal dari A2 sampai ke G8. Untuk itu, kita akan memindahkan raja dari G6 ke E6, sehingga raja dapat membantu menjaga sebagian dari diagonal yang saat ini dijaga oleh gajah B3. Selanjutnya, bila raja bergerak ke F6, maka raja hitam akan bergerak ke F8 sehingga raja hitam berpotensi melarikan diri melalui G7. Oleh karena itu, yang kita inginkan di sini adalah raja hitam mundur ke lajur D. Oleh karena itu, kita akan menggunakan satu trik yang dapat membuat raja hitam keluar dari lajur E. Kita lihat triknya seperti apa. Pertama-tama kita lakukan langkah menunggu terlebih dahulu. Nah, raja hitam masuk ke petak oposisi dengan raja putih. Sekarang kita akan menggerakkan gajah di antara kedua raja. Dengan demikian, raja hitam akan dipaksa mundur ke lajur D. Berikutnya, kita perhatikan bahwa raja hitam tidak dapat lanjut ke arah bawah sehingga raja putih dapat dengan aman bergerak ke F8 untuk kemudian bermanuver ke E6 yang merupakan tujuan dari raja putih. Oke, kita lakukan lagi langkah menunggu. Sekarang lihat ya, raja hitam tidak dapat melangkah ke E8 sehingga putih dapat terus maju ke lajur E. Dan berikutnya akan masuk ke E6. Nah, setelah raja di E6, sebenarnya kita sudah dapat menggerakkan gajah ke A4. Namun di sini ada raja hitam yang menjaga petak A4. Dan kemungkinan raja hitam akan bergerak di dua petak ini saja agar dapat terus menjaga A4. Oleh karena itu, kita akan mengusir raja hitam dari A5 dan B5 dengan bantuan raja putih. Oke, sekarang raja hitam harus mundur ya, karena petak B5 sudah dijaga oleh raja putih. Ya, raja hitam ingin keluar dari segitiga kedua yang mulai terbentuk, sehingga kita perlu menjaga petak E7 dengan kuda. Jadi kuda nanti akan datang ke D5 untuk menjaga petak E7. Nah, dengan adanya kuda di sini, maka raja hitam tidak dapat lagi keluar dari segitiga ini. Seluruh petak-petak di sini dikuasai oleh putih kecuali A6. Oleh karena itu, gajah harus ke B5. Nah, bila kalian perhatikan, formasi gajah dan kuda di sini membentuk segitiga deletang yang kedua, dan segitiga ini tidak dapat ditembus walaupun rajanya kita pindahkan ke tempat lain. Ya, misalnya rajanya kita pindahkan ke H4, perhatikan baik-baik, raja hitam tidak akan dapat keluar dari blokade ini. Mungkin tadi ada yang bertanya, kenapa raja putih bergerak dari C5 ke posisinya di E7? Nah, sebenarnya kita membutuhkan raja di sisi atas
untuk membantu mempersempit lagi ruang gerak dari Raja Hitam. Jadi gampangnya begini, kalau gajah kita ada di sebelah kiri papan, maka raja akan membantu dari sebelah atas papan. Ya, jadi arahnya saling berlawanan. Saya lupa jelaskan tadi, untuk segitiga deletang yang kedua, gajah boleh berada di B5 atau di D7. Sedangkan kuda posisinya di D5 seperti ini. Ya, jadi gajahnya lebih fleksibel. Nah, makanya kalau misalnya gajahnya berada di D7, maka Raja Putih akan membantu dari sebelah kiri papan. Oke, dari posisi ini kita ingin membentuk segitiga deletang yang ketiga dan memindahkan raja ke C7. Jadi nanti raja dan gajah akan bersebelah-sebelahan seperti ini. Sekarang sudah bisa masuk dan pindah ke C8 di samping raja. Nah, inilah yang kita namakan segitiga deletang ketiga. Dan dari posisi ini, kita dapat melakukan skakmat dalam 3 langkah. Dari sini kita akan memindahkan kuda ini ke C6 dan melakukan skak ke raja lawan. Bisa ke B4 dulu, baru nanti ke C6, atau bisa juga ke E7 dulu, setelah itu ke C6. Sama saja. Oke, skak dan skakmat. Kalau saat akan melangkahkan kuda ke C6 dan Raja Hitam berada di A8, berarti ini adalah remis. Kalian jangan melangkahkan kuda terlebih dahulu, tapi gajah dulu. Gajah skak, setelah Raja A7 baru kuda C6, skakmat. Oke? Semoga penjelasan mengenai metode deletang ini cukup jelas ya. Kalau belum mengerti bisa ditonton ulang atau nanti akan ada beberapa contoh menggunakan metode ini. Cara memojokkan raja tidak banyak dibahas di Lichess, oleh karena itu saya akan membuat contoh sendiri. Trik pertama adalah bila kedua raja berada dalam oposisi, maka kita dapat memasukkan gajah di antara kedua raja ini, sehingga raja lawan harus mundur ya. Dan setelah itu, putih dapat memajukan rajanya. Dan di sini formasi raja dan gajah menyerupai formasi dua gajah pada video sebelumnya. Sekarang kita akan melihat kemana Raja Hitam bergerak. Bila Raja Hitam bergerak ke pojok dengan petak putih, maka Raja Hitam akan dapat mudah di skakmat. Bila Raja Hitam langsung berlari ke pojok berpetak gelap, maka kita akan dapat dengan mudah mencapai formasi Raja Kuda yang sudah kita bahas di awal video ini. Umumnya, Raja Hitam akan berusaha berputar-putar di sekitar medan tengah terlebih dahulu sebelum menuju ke pojok berpetak gelap. Misalnya D4. Kita akan menggunakan trik yang sama, dan setelah Raja Hitam bergerak mundur, Raja Putih maju selangkah lagi. Misalnya setelah ini Raja D5. Sekarang saya akan memperkenalkan satu formasi lagi yang sangat ampuh dalam mengurangi ruang gerak hitam. Misalnya sekarang Raja E5
kuda D3. Nah, formasi gajah kuda inilah yang perlu kalian kuasai. Dengan formasi gajah kuda seperti ini, petak-petak di sekitarnya dikuasai oleh gajah dan kuda, membentuk seperti setengah kotak begini ya. Dan putih akan dapat dengan cepat mengurangi ruang gerak Raja Hitam. Ingat, kotaknya seperti ini ya. Jadi Raja Hitam hanya dapat bergerak di luar dari formasi ini. Oke, kita akan dorong terus. Kalau Raja Hitam bergerak ke G7, tentu tugas putih akan menjadi jauh lebih mudah. Yang paling sulit mungkin di sini adalah bila Raja bergerak ke G5. Setelah Raja E5, Hitam mempunyai pilihan berlari ke pojok petak gelap atau ke pojok petak terang. Kita lihat terlebih dahulu apa yang terjadi bila Raja Hitam bergerak ke arah pojok petak terang. Putih terus mengurung. Ingat, di sini ada batas yang dibuat oleh raja dan kuda. Bila sekarang Raja Hitam ingin melarikan diri ke sebelah kiri papan, maka jalan yang harus ditempuh cukup jauh memutar seperti ini. Tapi anggap saja memang rajanya mau berputar. Oke, sampai di sini bisa dimengerti ya. Satu-satunya jalan untuk ke arah kiri adalah melalui E2 yang sekarang sudah dijaga oleh gajah F3. Bila kalian perhatikan, putih sudah hampir selesai dengan segitiga deletang yang kedua. Pertanyaan saya untuk kalian adalah, untuk formasi segitiga deletang yang kedua, di manakah kita harus menempatkan kuda dan gajah? Silakan pause videonya dan cobalah menjawab pertanyaan ini terlebih dahulu. Oke, selamat bagi kalian yang menemukan jawabannya. Kuda harus berada di E4, sedangkan gajah boleh di G4 atau di E2. Nah, bila kalian sudah mengerti prinsip ini, sekarang kita hanya perlu menunggu saat yang tepat untuk menggerakkan kuda ke E4 dan gajah ke E2. Lihat di sini, gajah E2 menghalangi Raja F1, sehingga Raja Hitam hanya dapat bermanuver di G1 dan H1. Dari sini, kalian bisa lanjut dengan rencana awal, yaitu membentuk segitiga deletang kedua. Namun, bila kalian jeli, di sini putih dapat langsung membentuk segitiga deletang ketiga. Gajah di samping raja, berarti formasi segitiga yang ketiga sudah selesai, tinggal memindahkan kuda ke samping raja untuk melakukan skak. Skak dan skakmat. Tadi kita sudah melihat apa yang terjadi bila Raja Hitam berlari ke arah pojok petak terang dan putih dapat dengan cepat membentuk segitiga deletang dan mengurung Raja Hitam. Nah, bila Raja Hitam berlari ke pojok petak gelap, maka kalian ingat di awal video ini saya sudah membahas tentang formasi Raja dan Kuda, yaitu Raja di F7 dan kuda di E5. Tapi di sini kalau saya langsung melangkahkan raja ke F6,
maka Raja Hitam tidak dapat melanjutkan perjalanannya ke pojok petak gelap, sehingga saya harus ke F5. Dengan demikian, Raja Hitam dapat melangkah ke G7. Setelah itu, saya jalankan kuda ke E5. Nah, sekarang tinggal pilih rajanya mau kemana. Misalnya ke F8. Dan setelah Raja F6, maka kita sudah mencapai posisi ideal di mana Raja Hitam ini dekat dengan pojok petak gelap. Dari sini kita akan membentuk segitiga deletang yang pertama, yaitu putih ke D3, sedangkan gajah akan bermanuver menuju B3 dengan raja berada di sekitar F6 atau G6. Jadi, bila Raja Hitam bergerak ke E8, maka ya ini akan sangat mudah ya. Nah, segitiga deletang pertama sudah terbentuk. Bila Raja Hitam bergerak ke G8, maka dengan kuda F7, maka Raja Hitam tidak dapat bergerak ke kanan lagi. Setelah itu kita akan bermanuver ke posisi masing-masing untuk gajah dan kuda. Yang perlu diingat di sini, kalau Raja G7 hendak lari ke H7, maka kita cegah dengan Raja G6. Ya, itu aja. Setelah itu, kita dapat memundurkan kuda ke posisinya. Nah, ini adalah segitiga deletang yang pertama. Dari sini, ya, kalian tinggal ikuti saja cara yang sudah dijelaskan di awal video. Dari segitiga pertama, kedua, ketiga, dan skakmat. Oke, sekarang kita akan melawan engine menggunakan metode deletang. Kita lihat di sebelah kiri, di sini ada 3 jenis engine yang biasa, engine DSB Edition, dan engine Rotated Edition. Jadi ini 3 jenis engine dengan perilaku yang berbeda. Oke, kita akan mulai dulu dengan engine yang pertama. Pertama-tama kalian harus visualisasi dulu. Skakmat dapat terjadi di petak A1 atau A8 karena gajah kita adalah gajah petak terang. Sedangkan segitiga deletang yang dapat terbentuk adalah seperti ini atau seperti ini. Ya, pertama itu dulu. Kemudian kita akan menggerakkan Raja Putih ke tengah papan sambil memantau Raja Hitam. Kemudian saya akan memindahkan gajah ini ke E4 dan kuda ke D3. Nah, membentuk formasi kuda gajah untuk membatasi gerakan Raja Hitam. Oke, raja sudah tiba di posisinya. Kemudian kuda membentuk formasi raja dan kuda. Seperti di awal video ini ya, sudah saya jelaskan. Berikutnya, kita akan membentuk segitiga deletang.
Nah, supaya kalian tidak bingung, saya akan membuat segitiga deletang yang sama seperti di awal video ini. Pertama-tama, gajah masuk ke segitiganya, kemudian kuda ke F7 membatasi gerak Raja Hitam. Oke, sekarang Raja menghalangi Raja Hitam ke H7. Oke, kemudian kita akan buka lajur gajah ini supaya Raja Hitam tidak dapat keluar lagi. Ya, jadi dia sekarang sudah kita batasi di dalam segitiga deletang yang pertama. Oke, sekarang kuda sudah berada di posisinya D3 dan gajah di B3. Proses selanjutnya adalah kita ingin menggerakkan gajah ke A4 membentuk segitiga deletang kedua. Untuk itu kita perlu memindahkan Raja Putih ke E6. Oke, kita manuver dulu. Kita lihat Raja Hitam kan tidak bisa ke E5, jadi aman. Raja bisa ke E8, E7, dan kemudian E6. Oke, Raja sudah di posisinya, tapi sekarang gajah yang tidak bisa ke A4 karena ada Raja Hitam di B5. Sekarang kita akan mengusir Raja Hitam dari B5 dan A5 menggunakan Raja. Karena Raja Hitam sudah mundur, sekarang kita bisa menggerakkan Gajah A4. Oke, kalau diancam oleh Raja Hitam, ingat kita pindahkan ke posisinya. Gajah bisa di D7 atau di B5. Berikutnya kita akan memindahkan kuda ke D5, namun posisinya sekarang sedang diduduki oleh Raja Putih. Jadi kita pindahkan dulu Raja Putihnya misalnya ke samping gajah ya, membentuk formasi yang sudah kita kenal. Oke, sekarang kita ingin memindahkan kuda ke D5, namun perhatikan kuda tidak dapat meninggalkan petak B5. Jadi kita jaga dulu pakai raja. Kemudian baru kita geser kudanya. Oke, kuda sudah di posisi, gajah juga sudah di posisi. Berikutnya kita akan membentuk segitiga pertama dengan gerakan gajah C8. Nah, kalau gajahnya berada di sisi atas, berarti Raja Putih akan membantu dari sisi bawah. Sebenarnya sekarang sudah bisa, tapi karena ada Raja Hitam, jadi kita harus tunggu dulu satu langkah. Dan berikutnya Raja ke B6, tapi ada Raja Hitam. Kita gerakan kuda sambil menunggu Raja Hitam pergi. Oke, sekarang kita masukkan rajanya menjaga petak C7 ya. Tadi kan kuda yang jaga, sekarang kita jaga pakai raja. Oke, setelah itu skakmat dalam 2 langkah. Kita lihat di sini bahwa metode deletang ini walaupun bagus, tapi membutuhkan jumlah langkah yang banyak. Misalnya di kasus seperti ini, kita menghabiskan 42 langkah sampai skakmat. Nah, untuk contoh kedua melawan engine DSB, gajah kita adalah gajah petak gelap, sehingga skakmat hanya dapat terjadi di A1 atau A8. Segitiga deletangnya adalah seperti ini, atau
di sebelah kanan atas seperti ini ya. Jadi visualisasi dulu segitiga deletangnya seperti apa dan di mana posisi raja hitam. Oke, sekarang kita akan menggerakkan raja ke tengah papan sambil memantau. Sambil kita lihat ya, kemana raja hitam ingin bergerak. Oke, raja sudah di posisinya. Kemudian membentuk formasi raja dan kuda seperti ini kita sudah kenal, hanya saja sekarang di sisi kiri. Kuda menjaga kedua petak ini, jadi raja hitam tidak bisa kabur. Gajah kita letakkan di posisinya, ya kan? Posisi gajah di sini, posisi kuda di F4. Ya, nantinya kuda akan bergerak seperti ini. Oke, kita masukkan rajanya dulu, menjaga B8, kemudian mundurkan kuda. Dah selesai. Sekarang kita akan membentuk deletang kedua. Segitiga deletang kedua. Sepertinya ke sini, kemudian ke sini, naik, dan satu langkah lagi, ya. Berikutnya, kita akan menggerakkan kuda, tapi ingat, kuda kita menjaga kedua petak ini, sehingga kita butuh bantuan raja. Kemudian, kalau kalian bisa bayangin, posisi gajah nanti di sini, posisi kuda di sini. Ya, ini segitiga deletang yang kedua. Jadi kita pindahin aja dulu nih gajahnya. Berikutnya kita akan menggerakkan kuda ke D4. Tapi di sini ada raja hitam, jadi kita bantu dulu dengan raja putih, baru kita masukkan kudanya. Selesai. Dari sini kita akan menuju deletang pertama, tapi ingat perlu bantuan raja dari sisi kanan ya, karena gajahnya di kiri, rajanya bantu dari kanan. Baru kita ingin menggerakkan gajahnya, tapi sudah dijaga oleh raja hitam. Jadi kita bermanuver dulu sambil menunggu. Baru nanti ya. Berikutnya raja. Ya, jadi raja dan gajah sudah di posisinya, tinggal kuda masuk. Ya, kalau kuda masuk sekarang tidak skak, jadi kita harus gajah dulu. Skak, baru skakmat. Oke, engine kedua ini lebih mudah. Kita hanya menghabiskan 36 langkah. Ini adalah contoh ketiga menggunakan metode deletang. Kali ini posisi awalnya berada di sebelah atas dan gajah kita adalah gajah petak terang, sehingga skakmat dapat terjadi di A8 atau H1 dengan segitiganya seperti ini. Oke, sekarang kita akan menggerakkan raja ke tengah papan. Oh, engine ketiga ini sepertinya lebih mudah ya, karena dia langsung lari ke pojokan. Oke, kita ingin menggerakkan raja ke B3 tapi belum bisa, jadi kita tunggu. Oke, sekarang mundurkan. Ya, ini sudah jadi ya, segitiga deletang pertama. Oke, nah bila kalian ingat tadi, kalau rajanya bolak-balik di dua petak ini, kita usir pakai gajah. Nah, dia udah mundur. Sekarang kita kembalikan.
Oke, satu langkah lagi. Ya, sudah masuk. Berikutnya, kita akan membentuk segitiga deletang kedua. Dan ingat, udah menjaga kedua petak ini. Jadi kita bantu dulu dengan baja. Baru nanti kita akan gerakkan kudanya. Oh, sekarang ada raja hitam, jadi tunggu satu langkah lagi. Ya, baru masuk. Oke, kita bantu dengan raja dari atas. Nah, ini sudah bisa masuk nih. Ini, ya, kuda, kemudian skak, dan skakmat. Gampang kan? Oke, total 34 langkah. Tadinya saya ingin menunjukkan metode Philidor, tapi ternyata video ini sudah cukup panjang dan menurut saya dengan satu metode ini saja kalian sudah dapat melakukan skakmat dengan kuda dan gajah. Namun apabila kalian masih ingin belajar metode Philidor, silakan tulis di kolom komen dan bila peminatnya cukup banyak, saya akan buatkan videonya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye-bye.